Halo Sobat Cerita, selamat datang lagi di channel Lang Bercerita. Pada kesempatan kali ini Mbak Ocha akan menceritakan sebuah film yang berjudul Miracle Letters to the President. Film ini mengisahkan sebuah anak jenius yang tinggal di sebuah desa terpencil di Korea, di mana desa ini hanya punya satu jalan untuk keluar masuk, yaitu jalan kereta, di mana sudah banyak warga yang meninggal akibat hal tersebut, dan anak ini ingin membangun stasiun untuk membantu para warga desa. Bagaimana keseruan dari film kali ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, let's go. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil dan dua orang wanita di sebuah sekolah. Anak kecil tersebut bernama John Kyun. Kita panggil saja John. Lalu John melihat sebuah gambar rasi bintang di mading sekolah. Scene pun berpindah memperlihatkan John dan kakaknya yang sedang berada di sebuah kereta. Ternyata John baru saja memenangkan lomba kejuaraan matematika tingkat provinsi. Lalu cerita memperlihatkan mereka semua sedang berjalan di terowongan rel kereta. Ini adalah satu-satunya akses masuk ke desa mereka. Saat sedang berjalan di dalam terowongan, John merasakan getaran. Dan benar saja, tiba-tiba ada sebuah kereta yang melintas. Lantas mereka berlari untuk mencari tempat berlindung. Untung saja mereka berhasil mencapai tempat tersebut tepat waktu. Scene lalu berpindah ke 6 tahun setelahnya, di mana John ini sudah tumbuh menjadi remaja dan akan memasuki bangku sekolah menengah atas. Saat itu John sedang menulis surat yang ditunjukkan untuk Bapak Presiden Korea. Ternyata John sudah sering menulis surat untuk presiden dan kali ini dia menulis surat yang ke-54 untuk presiden. Di sini belum dijelaskan apa isi dari surat yang akan dikirimkan John kepada presiden. Lalu John pun berangkat sekolah ditemani oleh kakaknya. Karena sekolah yang sangat jauh dari desanya, John berangkat ke sekolah pagi-pagi sekali, bahkan matahari pun belum terlihat. Scene memperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang merokok. Dia adalah bapak dari John, dan dia adalah seorang masinis. Lalu scene kembali memperlihatkan John dan kakaknya yang telah sampai stasiun untuk menaiki kereta untuk pergi ke sekolah John. Karena itu adalah hari pertamanya menduduki bangku sekolah menengah atas. Lalu John dan kakaknya pun menaiki kereta yang dimasiniskan oleh bapaknya sendiri. Tapi di sini tampak bahwa hubungan John dengan bapaknya tidak begitu baik. Saat di dalam kereta terlihat seorang petugas memberikan sebuah uang untuk John. Uang tersebut adalah pemberian ayahnya untuk membeli buku. Lalu scene memperlihatkan John yang sedang mengayuh sepeda untuk berangkat ke sekolah. Di scene ini dijelaskan isi surat yang ditulis John. Isi suratnya adalah John ingin presiden membangun jalan menuju stasiun di desanya, agar para warga desa bisa berpergian keluar desa dengan aman tanpa takut tertabrak kereta. Lalu cerita memperlihatkan bahwa sedang dilakukannya upacara di sekolah John. Dan di situ diperlihatkan terdapat dua cewek yang sedang mengobrol membicarakan kapan selesainya upacara yang sedang berlangsung. Lalu saat itu terlihat John yang terlambat dengan membawa sepedanya sambil tergesa-gesa. John pun langsung memasuki barisan. Setelah selesai upacara, John dan kakaknya terlihat sedang berfoto untuk kenang-kenangan. Dan scene pun berpindah memperlihatkan bapak-bapak di sebuah ruangan. Bapak-bapak ini sedang membicarakan untuk meminta jalan menuju stasiun Wongo. Lalu scene kembali berpindah memperlihatkan beberapa orang yang sedang menunggu kereta di stasiun Sumbu. John yang keheranan pun menanyakan mengapa mereka semua berada di sini. Salah satu orang pun menjawab bahwa stasiun Sumbu terancam ditutup dan mereka saat ini sedang bergantian menaiki kereta agar terlihat banyak penumpang yang ingin menaiki kereta di stasiun Sumbu. Ya, intinya agar stasiun tidak ditutup. Lalu ada seorang wanita yang bertanya kepada John apakah dia adik dari Bo Kyun. Bo Kyun adalah kakaknya John. Lantas John pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan John dan seorang anak kecil. Ternyata anak kecil ini adalah anak dari wanita yang tadi menanyakan kabar kakak John. Saat itu dia harus mengantar anak tersebut, padahal John sendiri harus buru-buru untuk sampai di sekolah tepat waktu karena ada ujian. Saat sampai di sekolah, John pun langsung mengerjakan ujian dengan waktu yang tersisa hanya kurang dari 5 menit. Ya, karena kalian tahu bahwa John ini adalah anak jenius. Dia berhasil mengerjakan semua soal hanya kurang dari 5 menit. Lalu scene kembali memperlihatkan dua orang cewek yang kita lihat saat upacara penerimaan murid. Ternyata mereka sekelas dengan John. Mereka membicarakan John yang seorang anak jenius. Lalu scene kembali memperlihatkan John yang sedang berada di perpustakaan untuk membaca buku pastinya.
Dan terlihat juga cewek tadi yang mengikuti John. Dia terus menatap John saat John sedang membaca. Hal itu membuat John tidak nyaman dan memutuskan untuk pindah meja. Tapi cewek itu terus mengikuti John. John pun kesal, akhirnya menanyakan kepada cewek tersebut kenapa dia terus menatap dan mengikutinya. Cewek tersebut pun mengeluarkan pernyataan sepihak bahwa John menyukai dia. Lalu John yang kesal pun akhirnya meninggalkan perpustakaan. Lalu Shin memperlihatkan John dan kakaknya yang sedang menonton sebuah acara di rumah. Kakaknya mengingatkan John bahwa sebentar lagi adalah hari ulang tahun ayahnya. Tapi John tidak memperdulikannya dan tidak ingin memberi hadiah apapun kepada ayahnya. Shin berpindah memperlihatkan cewek yang menyukai John melihat John meletakkan surat di pos pengiriman surat. Dia berpikir bahwa John sudah punya pacar. Lalu cewek tersebut menggeledah isi tas John. Lalu cerita kembali memperlihatkan John yang sedang diberikan tugas oleh gurunya. Tugas ini adalah tugas untuk anak kuliahan. Karena gurunya mengetahui John adalah seorang jenius dan sudah membaca semua buku di perpustakaan. Shin kembali memperlihatkan cewek tadi yang menemukan surat di tas John, lalu mereka pun membacanya. Saat itu tiba-tiba saja John datang. Dan kita tahu bahwa nama cewek tersebut adalah Song Rahe. Kita panggil saja Rahe. Dan temannya adalah Kim Guangja. Lalu Shin berpindah di keesokan harinya. Saat itu John sedang mengayuh sepedanya dan terlihat ada Rahe yang naik mobil. Dia mencoba meminta maaf kepada John. Rahe bilang presiden tidak akan mau menerima surat yang tulisan dan ejaannya banyak yang salah. Oleh karena itu Rahe berjanji akan membantu John untuk menulis surat kepada presiden. Lalu Shin berpindah memperlihatkan John dan Rahe yang berada di perpustakaan untuk belajar menulis surat. Rahe menyuruh John menulis beberapa kata. Dan setiap kata yang ditulis Rahe malah mengajaknya untuk melakukan hal yang ditulis oleh John. Karena hal tersebutlah mereka menjadi semakin dekat dan juga surat untuk presiden telah berhasil ditulis dan sudah dimasukkan ke kotak pos. Setelah itu Rahe mengajak John untuk makan, tapi John menolak karena dia harus pergi membantu para warga desa melewati jalan kereta api agar mereka semua aman. Lalu Rahe menyarankan agar membuatkan sinyal untuk para warga desa. Sinyal yang dimaksud di sini adalah sama seperti lampu merah gitu. Dan saat di rumah John pun mengikuti saran dari Rahe dan langsung membuat sinyal tersebut. Saat sudah jadi, John langsung menjelaskan bagaimana cara kerja benda yang baru dibuatnya kepada warga. Lalu Shin berpindah ketika John sedang membereskan kamarnya. Dia menemukan buku yang diberikan oleh gurunya. Lalu John pun mengerjakan semua soal yang ada di dalam buku tersebut. Dan keesokan harinya, John menyerahkan buku tersebut yang sudah ia kerjakan semuanya. Guru tersebut pun kagum dengan John. Lalu ia menyerahkan lagi buku yang lebih banyak untuk dikerjakan John. Lalu John pun mulai mempelajari buku yang diberikan oleh gurunya. Lalu Shin berpindah ke perpustakaan. Terlihat John yang sedang belajar dan Rahe yang sibuk memfoto John. Di sini Rahe bertanya kepada John, apakah dia sangat menyukai ruang angkasa? John pun mengiyakan. Dia suka dengan bintang-bintangnya. Lalu Rahe dan John pun berfoto bareng. Saat itu Rahe bertanya kepada John apakah John bercita-cita menjadi astronom. John menjawab dia tidak bisa bercita-cita. Lalu Rahe pun memberitahukan cita-citanya adalah sebuah inspirasi. Lalu John bertanya apa itu? Rahe menjawab, inspirasi yang bisa menjadikanmu ilmuwan jenius. Lalu Rahe mengambilkan beberapa buku dari perpustakaan yang harus dibaca John. Rahe memberikan buku-buku novel kepada John. Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan John yang sedang membaca di rumahnya. Saat itu John ketahuan oleh kakaknya. Kakaknya pun merebut dan membaca buku apa yang sedang dibaca oleh John. Itu adalah buku novel yang berjudul Pria Milik Lelakiku. Kakaknya menuduh John sudah berpacaran dengan Guang Su. John tampak panik. Dia takut kakaknya mengira dia melenceng dan ternyata kakaknya sudah tahu bahwa Guang Su adalah cowok. John menjelaskan bahwa dia hanyalah temannya. Kakak John tampak senang karena John sudah mempunyai pacar yang artinya John sudah semakin dewasa.
Lalu terlihat kakak John menyuruh John untuk memakai baju ayahnya. Akhirnya John pun memakainya. Dan John dan Raha pun makan bersama. Setelah mereka makan, mereka melanjutkan dengan bermain video game. Saat itu John tampak kesal karena selalu kalah dari Raha. 너 때문에 졌잖아. 많이 바꿨다고 했어. 아니 가라고. Lalu Shin berpindah ke perpustakaan. Terlihat Raha sedang tertidur akibat kelelahan dan John yang sedang membaca buku. Lalu Shin kembali berpindah memperlihatkan mereka yang sedang bersepeda. Rasanya seperti dunia milik berdua, hahaha. Lalu Shin berpindah lagi memperlihatkan John yang sedang menulis surat lagi untuk presiden. Raha pun tampak bingung karena sudah banyak surat yang John kirim tapi tak terlihat ada satu balasan pun yang diterima John. Lalu Raha mengusulkan untuk tampil di acara TV Cerdas Cermat. Saat dites tentang pengetahuan umum terlihat John lumayan kesusahan. Raha pun kesal dibuatnya. Tapi ketika John dites tentang soal matematika tak diduga John mampu menjawabnya dengan sangat cepat. Karena hal itu akhirnya Raha mendaftarkan John mengikuti Cerdas Cermat Matematika, yang hadiahnya akan diberikan penghargaan langsung oleh presiden. Melihat itu Raha memberikan saran kepada John agar bicara langsung dengan presiden mengenai pembangunan stasiun saat dia bertemu dengannya. Lalu terlihat John yang sedang mengikuti perlombaan tersebut. Tak lama kemudian dia pun menyelesaikannya. Saya pikir dia gemetaran karena terlalu semangat dalam mengerjakan soal tersebut. Tapi dia begitu cepat dan gemetaran saat mengerjakan soal tersebut karena kebelet tuh. Lalu pemenang pun diumumkan dan John lah yang keluar sebagai pemenang. Tapi di sini pemenang tidak jadi mendapatkan penghargaan presiden. Karena presiden yang sibuk dan cuma mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan. Raha mengusulkan ide gila. Dia ingin pergi sendiri ke istana presiden. Tak peduli jika mereka ditolak saat sampai di sana, tapi satu hal yang pasti, mereka sudah mencobanya. Mereka pun pergi dengan menaiki sebuah bus, tapi belum sampai setengah perjalanan. Si John muntah-muntah akibat kebanyakan minum es di warung Busri. Lalu Shin kembali berpindah memperlihatkan mereka di perpustakaan sekolah. Raha tampak bosan dan dia mengajak John untuk menonton film. Dan John pun mengiyakan dengan bilang, "Hayuklah gaskan bosen bet gile ada buset." Bukannya mereka pergi ke bioskop, mereka malah pergi ke rumah Raha untuk menonton film di rumahnya. Ternyata mereka menonton di kamar orang tua Raha. Awalnya John tampak malu-malu tapi akhirnya dia pun menikmati film tersebut. Ternyata si Raha malah memilih film dewasa. Akibatnya mereka pun salah tingkah sendiri. Hampir saja terjadi adegan yang tidak-tidak. Ternyata kaset milik Raha pun rusak dan kebetulan orang tua Raha pun datang. 맞네. 니 해봤나? 뭐를? 아까 그거 돌았나? 씨. 한번 해볼까? 제정신이라. 해복. 와, 낑기는 것 같다 이거. 해야지. 이거는 습관이 뭐야?